malam hari ini. Bang Andi, apakah mungkin Pak Jokowi kemudian akan menyampaikan narasi seperti tadi yang diinginkan oleh kubunya Roy Suryo CS? Tadi Bang Ahmad sudah sounding. Ya, kalau Bang Ahmad Ozinuddin ini ya kita tahu lah dia selalu berapi-api, tapi hatinya baik. Oh, terima kasih. Tapi hati-hati ntar darah tingginya Gak usah ngancem-ngancem, ya kan? Gak usah ngancem-ngancem. Biasa aja. Jadi begini Mbak. Kita siap yang laporkan kok. Mau Jokowi kita laporin, kita gugat, siap kita. Iya, hati-hati ntar naik lagi darahnya. Jadi begini Mbak, kalau kita melihat itu, memang itu adalah domain dari kuasa hukum beliau. Iya jelas, apa kalau sudah diterima pasti akan dipelajari. Konteks apa yang diminta oleh tim dari kuasa hukum dari Roy Suryo itu pasti akan ditelah untuk itu. Poin-poin mana secara norma-norma hukum itu pasti akan dijawab untuk itu. Yang jelas kita tidak mau masuk ke ranah seperti itu karena memang sudah domainnya mereka semua. Pada intinya adalah ya apapun yang dilakukan berhubungan dengan hukum pasti akan dijawab oleh beliau. Ya, tapi yang jelas kita di sini bagaimana ya jangan sampai terpolarisasi lah seperti itu tadi. Ya, yang dimana di sini ada katakanlah teman kita misalnya ada survei begini ya dinafikan untuk itu. Ya, yang jelas buat kita adalah masyarakat ini sebetulnya juga sudah capek juga dengan kondisi seperti ini, ya kan? Ingin melihat persoalan-persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, ya. Jalurnya apa ya sudah, jalurnya adalah pengadilan, ya. Apapun itu, ya kita hadapi dengan lapang dada, kita hadapi dengan evidence yang kita punya. Ada 99 saksi yang dilibatkan di dalam sana, sedang dalam proses hingga akhir ini sehingga nanti saksi terlapor akan melakukan itu. Ya mudah-mudahan sih kami berharap sebelum 17 Agustus itu saksi terlapor itu sudah dipanggil. Jangan lama-lama lagi nih Polda Metro Jaya ini. Ya, jadi semuanya itu bisa jalan clear, tidak jalan di tempat sehingga apa yang diminta oleh masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan Oke, baik saya ke Pak Arianto sekarang karena ini kan masyarakat kemudian bertanya-tanya bagaimana proses hukumnya, semua saling lapor kondisinya Pak. Jadi atensi dari pihak kepolisian, Pak. Anda kan sebagai penasihat ahli Kapolri. Memang itulah yang terjadi ya. Kasus ini dulu kan saling melapor, saling menuduh, karena masing-masing mengaku benarnya sendiri dan kekeh dengan kebenarannya yang dipahami itu. Itulah keadaan yang ada sekarang. Dulu ya saya khawatir dengan adanya begini ini, akhirnya nanti terjadi berdebat-debat di sini, rakyat di lapangan pada gontok-gontokan. Itu yang saya khawatirkan dulu. Tapi rupanya enggak sekarang ini. Rakyat di lapangan sana tuh senang nih melihat sandiwara ini. Sandiwara? Iya, sandiwara ini. Menurut Bapak ini sandiwara? Bukan fakta-fakta hukum yang berbicara? Ini kan cuma rame-rame di sini aja, habis itu salam-salaman selesai. Gitu. Itu jadi saya nggak ini lagi, nggak khawatir lagi dengan benturan kayak gini ya. Dari itu tadi, misalkan, ini survei gini dibantah gini, itu kan menunjukkan masing-masing kan ingin menunjukkan saya didukung oleh orang banyak. Saya didukung oleh orang banyak, dua-duanya kan gitu tuh. Itu wajar dalam satu persaingan yang masing-masing merasa benernya sendiri kan gitu. Makanya itu saya dengan melihat kayak gini, sekarang saya nggak galau lagi seperti yang dulu-dulu. Saya santai aja melihat ini tadi. Saya dulu galaunya kenapa Pak Arianto? Ya karena saya khawatir perpecahan itu. Perpecahan yang terjadi di lapangan, sehingga nanti benturan di lapangan. Sehingga ributnya itu bukan ribut di medsos, tapi ribut di lapangan. Itu yang saya khawatirkan dulu ya. Berarti Pak Arianto juga mengamini apa yang disampaikan Mas Aji, bahwa sebenarnya isu ini juga tidak terlalu dipedulikan oleh masyarakat. Saya nggak peduli tadi, saya nggak dengerin uraiannya dia. Karena bagi saya itu nggak penting bagi saya. Mau tinggi, mau rendah itu saya nggak penting bagi saya dalam ini. Mana yang tinggi yang mendukung sana, saya nggak penting bagi saya. Yang penting bagi saya adalah, ini memang debat ini akan terus berlangsung. Kalau ini tidak segera diakhiri. Makanya tadi harapan saya seperti tadi Pak Andi tadi. Cepet-cepetlah aparat hukum memproses ini sesuai dengan apa yang terjadi. Cepet-cepet selesai dengan jujur, semua bukti-bukti dikumpulkan dari dua pihak. Kemudian disajikan di dalam satu berkas, kasihkan jaksa. Jaksa bisa ngolah secara jujur juga, nanti sampaikan pada hakim. Hanya dengan cara gitu ya, nanti debat-debat ini akan reda dengan sendirinya. Itu prediksi saya ya gitu. Dan saya sekarang udah lega karena melihat perkembangan kayak gini saya nggak galau lagi. Saya santai-santai aja sekarang gitu. Itu pandangan saya gitu. Oke, Pak Arianto, kalau misalnya tadi ada permintaan dari Bang Ahmad ketika saksi diperiksa, tadi keinginannya kan ingin dihadirkan begitu ya ijazahnya begitu untuk melihat membandingkan. Iya, normatifnya demikian. Oke, baik. Di itu dalam proses penyidikan memungkinkan saja, memungkinkan. Dan memang di dalam suatu penyidikan itu umumnya memang kalau penyidik itu ya akan menunjukkan barang bukti.
ditanyakan pada yang kalau memang itu relevan ya. Barang buktinya apa? Misalkan ini rekaman ini mengatakan gini, masih tanyakan ini buktinya gini, apakah benar gini? Gitu contohnya gitu. Nah, kalau misalkan ijazah itu tadi yang kata ijazah asli harus ditunjukkan. Kalau saya pribadi, saya menyarankan dari dulu tuh tunjukkan aja nggak apa-apa. Ya. Saya pribadi. Karena bagi saya ilmu penyidikan itu tahu betul, tidak hanya ngapal ya, tapi tahu betul maknanya kenapa begitu. Ditunjukkan tidak ada salahnya. Tapi sampai sekarang memang kebanyakan penyidik punya pendapat bahwa itu hanya nanti untuk di pengadilan. Kalau bagi saya tidak. Contoh saja misalkan ya orang bacok di jalan, ketangkep, kan goloknya taruh situ. Iya. Nanti begitu pelakunya tanyakan ini. Jadi tidak ada suatu larangan untuk menunjukkan itu gitu. Nah kemarin itu kenapa kok tidak ditunjukkan saya tidak tahu sebabnya apa ya gitu. Tapi saya yakin ya kalau sampai gini, kemarin tidak sampai kepada menunjukkan barang bukti itu karena kemarin selama ini kan baru penyelidikan. Nanti kalau udah sampai penyidikan, saya yakin ya pasti akan kepada para yang terlapor ataupun saksi pasti ditunjukkan barang bukti. Benar ini ya Bapak yang ada di sini. Termasuk juga kalau misalkan buat barang bukti misalkan gitu. Benar ini Bapak yang ditunjukkan, apakah ini Bapak yang dulu diteliti apa tidak, ya pasti ditunjukkan kayak gitu. Oke. Jadi bagi saya ini lega lah saya dengan perkembangan kayak gini. Baik, tapi posisinya hanya ditunjukkan ya, artinya kubu Kalau untuk Roy Suryo CS tidak bisa masalah, memegang kemudian meneliti. Itu masalah teknis, Pak. Teknis, Saya nggak usah menjelaskan harusnya begitu, nggak perlu itu. Tapi yang namanya menunjukkan barang bukti di dalam satu penyidikan itu hal yang umum. Oke. Gitu. Oke, Ya, Mas Roy? Ya, memang kalau masyarakat itu yang masih waras itu kan kemudian kan akan bisa lihat dari dulu kenapa nggak ditunjukkan saja. Clear ya, alhamdulillah Pak Arianto udah ada perubahan, terima kasih. Tapi artinya ditunjukkan itu ya jelas tunjukkan dan bukannya ditunjukkan. Kan dikatakan, wah nanti kalau ditunjukkan pasti nggak percaya. Loh, makanya ditunjukkan dan diteliti secara terbuka gitu loh. Artinya apa diteliti? Itu janji Pak Kapolri loh. Ya, jadi Pak Jokowi mengundang peneliti-peneliti yang independen. Artinya tunjukkan dan kita periksa bersama. Apa sih takutnya? Ya, kalau itu memang ijazah itu memang asli. Dan kami juga rela kok misalnya apa? Oh, dari ahli dari sana. Misalnya siapa yang kemarin hadir di gelar perkara itu ya, inisial J itu. Dia datang juga di situ. Oke, saling misalnya dia bilang ini asli loh Mas. Lihat ini kan nggak ada watermarknya karena gini. Oke, tunjukkan. Atau misalnya soal KKN ya. Misalnya kita Bang Rismon itu ke Desa Ketoyan. Itu jelas betul di sana dapat cerita gitar itu dia yang katanya orang berkacamata Jokowi gitar listrik. Nah, terus ahli dari saya menjelaskan gimana caranya sebuah gitar listrik itu bisa hidup dan dijalankan di desa yang belum ada listriknya. Nah, dia mungkin jelaskan, itu dia pakai generator tenaga langit, misalnya kayak gitu ya. Misalnya ahli dari jadi itu clear. Jadi artinya apa? Ini tidak ada saling tuduh, tidak ada saling fitnah dan masyarakat akan tercerahkan. Karena Mbak ini jelas. Maka tadi kan jelas betul ya Bang Rismon kan mengatakan fitnah itu memang kejam, ya kan? Tapi kalau fitness kecil. Oke, baik. Fitnah gitu, kejam. Agar tidak menjadi fitnah memang harus ada bukti-buktinya yang harus disampaikan kepada publik. Ilmiah ini supaya nggak terlalu tegang lah gitu. Baik. Kita juga akan jeda dulu. Kembali kami mengundang Anda yang menyaksikan Head to Head with Elvira malam hari ini di akun YouTube CNN Indonesia. Anda bisa melampirkan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh narasumber yang sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia. Kami jeda dulu. Head to Head with Elvira akan kembali sesaat lagi.